Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar latihan soal, try out. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Salah satu perbedaan dasar nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Barat adalah semangat nasionalisme di Indonesia berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila, sila pertama, serta pembukaan UUD 45 alinea ke. Pancasila sila pertama ini tentang ketuhanan. Religius atau religius. Kalau pembukaan UUD 45 alinea ke-1 itu tentang HAM. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kalau alinea kedua ini tentang pernyataan bangsa Indonesia bahwa dirinya merdeka. Kemerdekaan Indonesia. Kalau yang ketiga, ini yang religius. Ini yang religius tentang ketuhanan. Nah, kalau yang keempat ini tujuan negara, keinginan atau tujuan negara. Kalau yang ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di situ ada kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya nomor 1 ini jawabannya adalah yang D. Kalau Pancasila sila pertama itu tentang ketuhanan, kalau yang pembukaan UUD 45 itu alinea ketiga. Lanjut nomor 2. Sebagai negara majemuk berbentuk kepulauan, Indonesia memiliki keberagaman budaya. Keberagaman budaya ini bisa menjadi kekuatan bangsa, namun juga bisa menjadi ancaman serius apabila tidak disikapi dengan bijak. Salah satu ancaman itu adalah rentan terjadinya konflik sosial yang berdampak terhadap persatuan bangsa. Peran nasionalisme dalam menghadapi ancaman tersebut adalah, ini permasalahan konflik sosial. Konflik sosial terhadap persatuan bangsa. Nasionalisme itu tujuan adalah persatuan. A. Menghindari sikap radikalisme agar tidak memecah belah persatuan. Menghindari sikap radikalisme, bukan radikalisme ya ini. Bukan masalah radikalisme. B. Mempelajari budaya Indonesia dan menolak budaya asing. Ya oke. Ini nasionalisme, tapi tidak mengarah konflik sosial. Tidak mengarah ke konflik sosial. C. Menjaga sikap kekeluargaan dan gotong royong. Oke. Mengenalkan budaya Indonesia kepada negara lain. Nah, ini bukan masalah konflik sosial. E. Mengenal, menghormati, dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, ini bagus ini. Antara C dan E. Kalau yang C menganggap sikap kekeluargaan dan gotong royong. Oke lah. Tapi yang E mengenal, menghormati, dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, ini lebih bagus ini. Jadi E jawabannya. Nomor 3. Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia berbentuk republik konstitusional dengan sistem presidensial. Di bawah ini yang bukan merupakan kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan Indonesia itu ada 7. Yang pertama, negara hukum. Indonesia itu negara hukum. Yang kedua, sistem pemerintahan itu menggunakan atau berdasarkan konstitusional. Berdasarkan konstitusional. Terus yang ketiga, kekuasaan tertinggi
di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwakilkan kepada MPR dan DPR. Terus yang keempat, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kelima, menteri-menteri membantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan menteri-menteri membantu dan bertanggung jawab kepada presiden, tidak kepada DPR. Yang keenam, semua kedudukan sama. Kedudukan kan sama antara MPR, DPR, presiden. Nah, ini kedudukannya sama. Terus yang ketujuh, kekuasaan kepala negara itu tak terbatas. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Nah, berarti jawabannya adalah kekuasaan presiden tidak terbatas. Benar. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Benar, berdasarkan hukum. D, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Oke, benar. Dan diwakilkan kepada MPR dan DPR, wakil-wakil rakyat. E, sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan pada konstitusi. Ya, ini benar. Berarti jawabannya adalah yang A, karena ini bukan merupakan kunci pokok. Nah, ini ada kata bukan. Lanjut nomor 4. Salah satu hak manusia adalah hak kodrati, berupa keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur hak tersebut ke dalam konstitusi, sebagaimana pada pasal 29 ayat 2 UU NRI yang memberikan penegasan bahwa negara menjamin kemerdekaan dalam menganut keyakinan dan beribadah sesuai keyakinannya. Dengan demikian, setiap warga negara berhak untuk mendirikan tempat ibadah dimanapun. Nah, tidak boleh ada aturannya untuk mendirikan tempat ibadah. B, memilih untuk menjadi penganut ateis. Oh, tidak. Ini berarti melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. C, mengikuti ibadah penganut agama lain untuk menjaga toleransi. Mengikuti, nah, bukan mengikuti. Dia menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan rasa aman dan nyaman. Oke, melakukan diskusi lintas agama agar tercipta toleransi. Nah, berarti ini bukan ini. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 5. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 diatur bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berikut ini contoh implementasi pasal tersebut adalah masyarakat berhak mendapatkan kemudahan pasokan listrik yang memadai. Oke, Pak. Ini bagus. B, masyarakat berhak untuk mengelola air sesuai kehendaknya. Nah, ini sesuai kehendaknya. Ini nggak boleh nih, ini ada aturannya. Karena kita hidup sosial bersama-sama. C, negara wajib memberi fasilitas air bersih gratis kepada seluruh rakyat. Ini bukan gratis ya. D, negara wajib memberikan ruang kepada individu untuk mengelola hasil hutan. Individu untuk mengelola hasil hutan, bukan individu. E, negara wajib memberikan pupuk harga murah kepada petani dalam mengelola lahannya. Memberikan pupuk. Nah, ini memberikan pupuk harga murah. Ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah A. Masyarakat berhak mendapatkan kemudahan pasokan listrik yang memadai. A jawabannya.
Nomor 6. Indonesia kembali terpilih menjadi ketua pelaksana KTT ASEAN ke-42 dan 43. KTT ASEAN ke-43 dilaksanakan kalau ini di ke yang 43 ini Pelabuhan Bajo. Pelabuhan Bajo ada di NTT. Kalau ASEAN ke-43 itu ada di Jakarta. Nomor 7. Sebagai wujud belasungkawa terhadap 7 jenderal TNI yang menjadi korban gerakan 30 September atau peristiwa G30 SPKI, pemerintah mengeluarkan imbauan pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September. Sebagai warga negara, Dedi melaksanakan himbauan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia mengibarkan bendera setengah tiang di depan rumah. Sikap Dedi merupakan contoh sikap, ini spasi ya, merupakan contoh sikap nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, patriotisme, taat kepada hukum. Nah, ini taat kepada hukum bukan ya. Juga bukan patriotisme. Nah, antara A, B, dan C yang mana? Kalau nasionalisme itu ya cinta tanah air juga bukan, kalau bela negara juga bukan. Berarti ini adalah sikap nasionalisme. Lanjut nomor 8. Salah satu tantangan besar nasionalisme di Indonesia adalah menganggap budaya daerah. Nah, ini spasi ini seharusnya. Budaya daerah lebih unggul daripada budaya asing. Misalnya penghinaan adat istiadat, mencemooh tradisi dan norma daerah, hingga celaan yang mengandung unsur sara. Sikap tersebut dikenal dengan nama bukan liberalisme, Cauwinisme. Ini Cauwinisme. Tulisannya kok kayak gini nih. Ini tulisannya ini Cauwinisme ini mementingkan atau menganggap sukunya itu yang terhebat. Kalau terorisme itu bukan. Ekstremis bukan, juga separatisme bukan separatisme ini menganggap budaya daerah yang lebih unggul, berarti B, menganggap budaya yang lebih unggul. Nomor 9. Rani adalah salah satu siswi yang berhasil menjadi anggota Paskibra Nasional. Namun perjuangan Rani untuk Perjuangan Rani untuk menjadi anggota Paskibra Nasional tidaklah mudah. Ia harus mampu membagi waktu antara tugas belajar dengan berlatih. Bahkan ia rela untuk berlatih dari pagi, siang, hingga sore hari. Tetes keringat dan pengorbanan waktu akhirnya terbayar ketika ia berhasil masuk anggota Paskibra Nasional dan mengibarkan bendera di Istana Negara. Tidak ada kata lelah, semua ia lakukan karena ia ingin menunjukkan rasa bangganya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kisah di atas menunjukkan bahwa Rani siswa yang berprestasi, bukan. Siswa yang aktif dan produktif, bukan ngarah ke situ, ia aktif dia. Siswa yang memiliki jiwa patriotik. Nah, ini patriot. Kenapa kok patriot? Nah, kita bahas nanti. Kita lihat yang D dulu. Siswa yang tidak kenal lelah, bukan ini. Siswa yang berjiwa pahlawan, bukan ini. Jadi kenapa disebut patriotik? Karena sebagai siswa itu kan tugasnya itu belajar. Terus kalau ada upacara bendera di sekolahan pada hari Senin ya dilakukan. Jadi tugas dari siswa itu ya apa tugasnya? Ya belajar. Kalau guru yang ngajar itu bela negara sesuai profesi. Tetapi ini ada nilai lebihnya. Kenapa? Mengorbankan waktu pagi, siang, hingga sore hari, tetes keringat. Ini sudah pengorbanan. Berarti Rani merupakan siswa yang memiliki jiwa patriotik, patriot. Rela mengorbankan sesuatu. Sudah berani mengorbankan. Lanjut nomor 10. Masuknya budaya asing ke Indonesia sebagai akibat derasnya arus globalisasi sedikit banyak mengancam eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan berdampak sangat luas pada sistem budaya masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi budaya ini dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.
Berikut ini cara yang bisa dilakukan generasi muda untuk mengatasi dampak negatif globalisasi budaya adalah A. Menolak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, ini juga bukan, ini nggak bagus ini. Menolak budaya asing. Budaya asing ini ya nggak bagus. Indonesia itu tidak menolak budaya asing kok. Ini bukan ini. Ini bukan. B. Meyakini budaya Indonesia adalah budaya terbaik dan budaya asing sangat berbahaya. Oh, bukan. Ini Chaoisme ini. Chaoisme. Budaya sendiri itu ada yang terbaik. C. Menutup diri dari arus globalisasi budaya. Oh, tidak boleh bukan seperti itu. Indonesia itu tidak menutup menutup diri, enggak. Seperti Korea Utara, oh tidak. Dia menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Nah, ini menumbuhkan, tidak menutup diri. Tetap budaya-budaya, ilmu pengetahuan, atau hal-hal yang positif tetap diambil. Nanti yang buruk, yang berlawanan dengan budaya Indonesia, ya ditolak. Menggunakan teknologi untuk mengenalkan budaya Indonesia. Bukan ini. Jadi jawabannya nomor 10 adalah yang D. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga di tahun ini, di tahun 2025 kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iya kana budaya yang nasta'in sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.